Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina al-umrata wal hajja lillah walladzi farada alaina bid-da'watil islamiyah wa bit-taqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala aidan alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala aidan fi ayatin ukhra la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jamaah haji pasti apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasulullah. Para tokoh masyarakat, para alim ulama, tentu Bapak Ibu, banyak para pejabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Hajah, Ibu Bapak calon haji, calon hajah, amin. Dan juga yang sudah pergi haji, ada yang kelima, ada yang ketiga, ada yang keberapa, amin. Dan semuanya tentu ada yang sudah umroh, ada yang belum. Mudah-mudahan dari jumlah sekian ini rata-rata saya lihat sudah umroh semua, amin. Kecuali yang belum. Dan semua saya nyatakan sudah umroh kecuali yang belum. Alhamdulillah. Semua yang umroh disyukuri, mudah-mudahan umrohnya mabrur, amin. Semua yang sudah haji kemarin 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang lalu, mudah-mudahan hajinya mabrur, amin. Dan yang ngulangin haji itu ada 2 hal. Pertama, dia ingin nyempurnain haji yang dulu, merasa ada yang kurang, manasiknya nggak nguasain. Saya penasaran, saya ulang lagi. 1. Yang kedua, ada pergi haji diulang lagi karena pengen ngantar istri. Waktu itu pergi haji sendirian. Waktu itu pergi haji diberangkatin oleh pemerintah, namanya Haji Abidin, haji atas biaya dinas. Ada juga namanya Haji Mansur, haji menang digusur, kena jalur tol dan lain-lain, itu menang digusur. Alhamdulillah. Itu doanya, Allahumma ja'al hajjahu hajan gusuron, gara-gara digusur, ya. Alhamdulillah. Nah, tetap aja disyukur. Ada juga namanya nih yang di belakang, Haji Kosasi. Haji Kosasi itu haji ongkos boleh dikasih. Dia nggak ngerti paspor, nggak ngerti apa, bodoh amat, yang berangkatin anak saya, Kiai, saya berangkat, amin. Ada yang nggak ngerti duit, sampai gini hari belum tuker real, ada. Pokoknya gua nggak tahu nanti di sana gimana, terserah anak saya, ada. Alhamdulillah. Nah, ini berarti anaknya udah nukerin real, udah ditaruh tas namanya. Itu duit jangan ditaruh di posisi bagasi, ya, yang gampang ibu lihat. Barang-barang yang sifatnya berharga, atau saya yakin ibu lebih pengalaman dari saya, ya, secara keilmuan, bahwa di pesawat itu apa saja yang dilarang itu kan tahu, udah pasti tahu deh, itu nggak usah diajarin lagi. Dan justru karena sudah tahu, nggak usah pakai musik, kena hak cipta. Saya udah muhasabah 3 kali pakai musik, kena hak cipta. Saya masukin YouTube hak cipta mulu, lagi ngilangin hak cipta. Ketik Ustadz Cakmur channel, subscribe, like, and share. Amin. Iya, itu YouTube saya 200-an YouTube.
cuma masih kalah dengan profesor, kalah bupati, pak wali kota, camat. Nah, ini bapak ibu orang hebat semua ya, amin. Dan kita semua ini yang datang di sini memang orang-orang hebat, amin. Aminin dulu. Dan yang datang ke sini demi Allah Rasulullah orang-orang yang punya nama semua. Pasti punya nama. Coba aja nggak punya nama. Ntar di paspor manggilnya apa gitu. Alhamdulillah. Evaluasi muhasabah 1 dan 2 saya nggak ada intonasi ceramah, semuanya sendu. Kemarin yang satu nangisnya terseduh-seduh, saya evaluasi lagi kayaknya nangis yang gini jangan dah gitu. Saya bikin yang kedua agak sedang dikit. Nah ini yang ketiga saya campuri beda lagi. Ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, andai juga wajadilhum billati hi ahsan. An-Nahl ayat 125 surat ke-16. Jadi agak dikit-dikit biar ada wawasan insyaallah ya. Saya tahu Bapak ada yang profesor, ada doktor, S1, S2, S3, S kemong, nggak tahu ada nggak S kemong. Kalau ada S berikutnya mungkin Pak Profesor ngambil lagi. Amin. Yang biar yang pinter nih Bapak Ibu ketok tular nanti saling memberi masukan kepada jamaah. Yang profesor, yang doktor ya, tolong dibimbing yang lainnya Pak. Bapak pergi haji, niatnya haji mabrur, jangan pengen masuk surga sendirian Pak Dokter. Ajak yang lain masuk surga. Bapak Ibu jangan lupa tuh nanti kalau pakaian kain ihram nggak boleh pakai minyak wangi. Sambil nyanyi dia, biasanya tak pakai minyak wangi. Nah ini kain ihram pakai minyak wangi, bukan batal hajinya, bayar dam. What is the meaning dam? Waduh, dam itu sebenarnya darah, ya kan, mengalir. Maka kalau orang bayar dam pasti harus motong kambing. Karena kambing sono nyarinya agak jauh, ya udahlah Bapak percayakan pokoknya bayar dam. Setiap pelanggaran bayar dam. Maka hati-hati. Yang kemarin saya ajarkan terkait dengan larangan ihram itu Bapak Ibu kuasai. Kapan itu Pak Ustadz? Apakah saya nggak boleh menyawangi terus? Apakah nggak boleh berhubungan seks suami terus? Nggak, ada waktunya. Setelah niat ihram labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, itu mulai berlaku larangan ihram. Setelah itu nanti mau udah muter-muter tawaf, sa'i, tahallul selesai, potong rambut, sah. Tidur lagi di hotel, nyalain AC ya lah. Kalau kedinginan terserah dah urusannya mau ngapain ya. Gak ada urusan katanya. Nah itu enak. Jadi haji itu gampang sebagaimana yang saya jelaskan kemarin. Kalau sampai malam ini Bapak Ibu masih keder, masih tidak memahami manasik haji, boleh konsultatif ya. Artinya sebenarnya rukun haji gampang banget, rukun umroh gampang banget. Di mana letak kesulitannya? Nggak ada. Letak kesulitannya Ustaz, saya ngapalin doa kayak gini hari nggak hafal-hafal. Ya, doa itu tidak mempengaruhi sah tidaknya haji. Doa itu nambah-nambahin afdolnya ibadah haji. Baru masuk Mekah, bacaannya halaman sekian, nggak tahu Ustaz Cakmul, ditambahin aja. Kalau gue baca aja kan. Tapi pas baca dia depannya ada tanggul, dia nggak ngeliat, waduh, malah ribet urusannya berdarah-darah. Pas lagi baca doang ngebet-ngebet ada taksi lewat klakson dia orang lihat, ribet. Jadi nggak usah dihafal ya. Kalau di YouTube juga ada bacaan-bacaan tawaf tuh ada. Kalau Bapak Ibunya mau, pertanyaan jutaan orang gitu Bapak mau dengerin YouTube gitu? Enggak Ustaz, kan bisa pakai kabel itu katanya. Ya silakan aja deh, itu namanya teknologi ya Bapak Ibu. Intinya tidak wajib ketika tawaf itu, yang penting kemarin kita ajarin dari Hajar Aswad muter Ka'bahnya di mana Bu? Kiri atau kanan? Di kiri kita 7 kali ketemu Hajar Aswad, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesainya di mana? Selesai di mana Bu? Di Hajar Aswad. Nah, lu ntar tawafnya selagu-lagunya lagi. Bodoh amat Ustadz, pokoknya kata Ustadz suruh muter gua sebanyak-banyaknya aja. Ternyata putaran gua udah 11 kali tadi. Capek itu. Bukan soal sah nggak sah, artinya cukup 7 aja. Termasuk sofa, marwah, sofa, marwah berakhir di sofa, di marwah, betul, sorry, berakhirnya di marwah, baru baca doa. Bacaannya apa? Panjang banget urusannya. Udah, kalau nggak hafal, yang paling standar aja. Paling kemarin adalah
Rabbik bir, ini ada lampu hijau nanti ketika sofa marah. Ayo sama-sama tuh. Rabbik bir, warham, wa'fu, watakarom, watajawaz, amma ta'lam, innaka ta'lamu mala na'lam, innaka antallahul a'azul akram. Aduh, gelap Pak Ustadz saya. Udah lupa aduh. Nah, berarti versi yang satu ini seyogianya dihafal. Kemarin kan saya stressing tuh supaya Rabbik bir ini dihafal karena dia sambil lari-lari kecil pas lampu hijau antara sofa dan marwah. Ketika dari marwah ketemu sofa, ketemu lampu hijau lagi, Rabbik bir lagi. Tapi ibu-ibunya jangan lari. Yang lari siapa? Yang lari bapak-bapak. Kalau ibu-ibu malah nggak boleh lari. Ya, itu untuk Rabbik bir. Sama juga ketika mendaki ke bukit sofa, apa bacanya? Ini yang sebenarnya wajib dihafal. Dia satu ayat di dalam Al-Quran. Ikutin bu. Inna sofa wal marwata min syairillah paman hajjal baita awih tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Panjang amat si Ustaz. Ya emang segini ayatnya. Paman tatawa'a khairan ka innallaha syakirun alim. Nanjak sofa dia begitu, nanjak marwah juga inna sofa. Nah kebetulan inna sofa yang pakai AAA biasanya sudah AA gitu kan. Arek kemana, balik kemana, saha eta. Nah orang Jawa, orang Tegal, orang Jawa Timur lain lagi. Inna sofa wal marwoto. Nah, yang ada namanya marwoto hati-hati. Jangan disebut sendiri namanya. Pokoknya jangan baca itu Bapak Ibu ya. Ini bercanda tapi ada muatannya. Supaya hati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Udah selesai dari situ Bapak Ibu ke tempat sa'i pojok sana. Kayak tadi di video dikirim itu sudah ada grup 1-2 udah mengadakan umroh, potong rambut, selesailah dia umrohnya. Alhamdulillah. Pulang ke hotel, ganti kain ihram, baju biasa, nggak usah mandi, istirahat, makan, lapar dan lain sebagainya. Nanti persiapan untuk umroh berikutnya. Nanti Bapak Ibu dari sini itu subhanallah. Tanggalnya berapa kita ini besok? 29 Mei itu, sedangkan coba Bapak Ibu menghitung. Kita lebaran haji itu insya Allah 17 Juni. Wukuf di Padang Arafah plus minus 16 Juni. Sehingga Bapak Ibu ihram haji. Halo Bu Haji. Halo Bu Haji ya. Ihram hajinya 8 Zulhijjah plus minus 15 Juni. Jadi kalau dihitung Bapak Ibu nanti Mei ketemu di posisi ihram masih 15 hari ke atas. Karenanya sebenarnya masih boleh menjalankan ibadah umroh sunnah kalau posisinya aman dan strategis. Artinya ya dilihat situasi dan lain sebagainya yang nyaman, yang enak, terkendali, ngikutin posisi pembimbingnya. Kalau kata pembimbingnya, ibu-ibu, yuk kita umroh sekarang, siap Ustaz. Ayo ibu-ibu umroh, enggak Ustaz, saya lagi head. Nah ini penyakit urusannya. Yang umrohnya head enggak sah. Kenapa coba? Nanti ibu nunggu mandi selesai headnya dulu. Karena bagi wanita yang head, ketika tawaf itu salah satu syaratnya sah tawaf adalah bersuci. Kentut pun harus diulang setelah wudhu. Baru 5 kali putaran kentut dulu. Gua batal di mana tadi ya? Diapalin batalnya di posisi 4, wudhu dulu, balik lagi ke 4, baru lanjut ke 5, 6, 7, dut. Asal udah nyampe Hajar Aswad nggak apa-apa, kentut-kentut aja yang kencang. Udah selesai urusan. Enggak, kalau udah di Hajar Aswad yang ke-7 selesai. Soal ibu nggak bisa sholat sunnah di depan makom Ibrahim nggak apa-apa, kan itu sifatnya sunnah. Tapi andaikan ibu pengen ya wudhu dulu, berwudhunya versi 2 botol aqua segini juga bisa. Ada tata caranya ya, namanya wudhu paket hemat atau apalah terserah namanya. Wudhu minimalis lah kira-kira gitu. Bisa
Ya, kalau darurat jangan tayamum, air banyak, air zam-zam juga banyak, jangan tayamum. Tayamum itu kan kalau nggak ada air. Nah, jadi strateginya begitu. Wudunya kemana? Toiletnya jauh banget, ya takut ketinggalan jamaah lainnya. Wudu dengan air yang ada aja, mojok-mojok dikit. Itu adalah posisi-posisi yang yakin nanti Bapak Ibu bisa. Yang mudah-mudahan nggak ada yang batal. Jadi kalau udah muter 5, muter 6, ditahan aja tuh kentutnya. Oh, ditahan dua nggak bisa gimana Ustaz? Makin ditahan makin bunyi kan? Itu urusan Bapak Ibu. Terpaksa harus wudu lagi. Ya, karenanya yang head, apalagi yang head. Yang head tidak boleh tawaf. Waduh, gimana Ustaz? Saya nunggu. Ya, makanya dari sekarang konsultasi ke kedokteran. Ya biasanya kan konsul ke dokter, dok, saya minum obat apa kayak yang penting saya nggak head dulu. Ya itu belajar. Pak, mungkin ada yang dokter silahkan konsul ya. Saya yakin ada juga yang dokter lagi grup 2 kemarin, dokternya ada 4. Di grup 2 tuh 4, tim kesehatan ada berapa gitu, 2 atau 3. Semuanya pada bawa vitamin. Mudah-mudahan ini suntik-suntik vitamin nanti, termasuk direktur PTIP ini senengannya suntik vitamin. Memang cakep juga itu saya lihat. Saya ikut-ikutan juga waktu saya petugas kloter, saya ketua kloter Bu, disuntik 2 kali. Pertama pada saat mau Armina. What is Armina? Armina itu apa? Arafah, Mina, dan Musdalifah. Kalau sekarang namanya Armusna gitu. Kalau di pemerintah sekarang Armusna, Arafah, Musdalifah, Mina. Nah itu disuntik biar fisik kita kuat, minta vitamin. Kalau ibu bapak nggak suntik nggak apa-apa, bawa vitamin yang the best dari sini. Nggak usah ngandelin dari Ustaz TV, takutnya Ustaz TV bawa vitaminnya apa tahu. Ibu yakinin misalnya vitamin apa nih, kalau vitamin banyak banget tuh, beli aja yang terbaik. Nah, besok ibu bawa aman, tiap hari minum 1 nggak apa-apa, nggak usah minta suntik lah. Kalau memang yakinnya disuntik ya suntik, tetapi yang diminum itu juga insya Allah nggak apa-apa, lebih bagus juga. Nah, itu terkait keyakinannya. Jadi bawa obat-obatan, yang sakit jantung jangan lupa bawa obat jantung, yang diabetes bawa diabetes. Ustaz TV, saya minta obat jantung ya ada. Yang di bawah Ustaz TV kalau puyeng, nah itu ada masuk ngain, goin, ada olah angin, obat merah itu ada Ustaz TV. Yang kecil-kecil aja, yang sifatnya pertolongan umum ya, pertolongan pertama pada kesehatan. Jadi jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah, kita berkumpul untuk sedikit mengulang terkait bimbingan manasik yang itu tidak saya sampaikan di forum 1, saya langsung gaspol di muhasabah karena habis sholat isya, sholat sunat taubat, sholat hajat, kita zikir sekitar 15 menit langsung muhasabah. Kemarin yang 1 ada rekamannya juga. Untuk malam hari ini nggak apa-apa, saya lihat bukan berarti Bapak Ibu tidak menguasai manasik. Saya justru yakin di grup ketiga ini sesungguhnya malah lebih perfect daripada grup 1-2, termasuk persiapan panitia. Saya bilang persiapan panitia, grup 1 evaluasi kekurangannya apa, grup 2 apa. Nah di grup 3 ini harus perfect nih, jangan sampai ada kurang ini, dan makanya malam hari ini Bapak Ibu gunakan selain istirahat, itu ada pepatah bahasa Arab, man arafa bu'das safari ista'adda. Ikutin saya, man arafa bu'das safari ista'adda. Man arafa, man siapa orang yang mengetahui bu'das safari perjalanannya jauh banget, ista'adda, siap-siap. Jadi malam ini dieling-eling, diingat-ingat, di tas saya ada ini, naruh ini, naruh obat di sono, duit di sono, udah ada semua dia paling. Yang ketinggalan kayaknya ini. Mumpung masih bisa telepon anak dan keluarganya. Karena itu koper, insya Allah itu bagasi akan di besok sekitar jam 8, biasanya jam 8-an itu udah ada truk ngambil tas Bapak Ibu. Yang kecil, yang gede kata pimpinan suruh naikin aja. Ibu aman aja, nggak usah nenteng-nenteng yang berat, nenteng yang kecil-kecil aja yang sifatnya bedak, minyak wangi, dompet apa, jam apa gitu, silahkan yang kecil-kecilan aja. Tapi kalau yang sifatnya udah gede-gede udah nggak usah pakai kabin-kabinan, nanti capek juga gendongnya. Emangnya bandara ini jalannya 100 meter doang, itu bandara hampir 1 hektar. Kalau nggak pindah gate, istilahnya gitu perjalanannya, emang melelahkan juga. Saya kemarin saya coba pulang ke Solo
saja, itu kan perjalanannya luar biasa, walaupun naiknya pesawat. Jadi Bapak Ibu, saya bawa salah tas lagi, tas yang paling enak kan yang didorong. Dan nanti saya minta mulai malam hari ini Bapak Ibu, pertama ya sambil kita mensyukuri, ya Allah saya terpilih hari ini berangkat, amin. Ya, bersyukur orang-orang gak bisa pergi haji, Bapak Ibu bisa, amin. Ada orang yang baru mimpi kapan saya pergi haji, tapi Bapak Ibu nggak mimpi lagi, berangkat, amin ya. Dan yang kedua, bersyukur juga bahwa tahun ini bukan tahun pandemi lagi. Kalau pandemi kan pakai masker mulu tuh. Pakai masker saya 10 menit juga berat banget itu. Bukan tambah sehat, malah puyeng banget saya. Karena napasnya kan itu dulu, bau. Apalagi habis makan pete, jengkol. Makasnya ini Bapak Ibu kan nggak pakai masker tuh, enak. Alhamdulillah. Intinya sehat, sudah disuntik, siap lahir batin, ya kan? Dari kemarin pasca bimbingan manasik kemarin, Bapak Ibu pasti sudah mengamalkan bangun malam untuk sholat tahajud dan tobat, amin. Jadi kalau malam ini diajak sholat tobat lagi, kata ibu-ibu, Pak Ustadz, saya dari 20 hari yang lalu saya sudah tobat. Kalau semalam tobatnya 2 rakaat kali 20 ya 20 rakaat. Kalau tobatnya 6 rakaat, 6 kali 20 ya lumayan juga, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu ini saya anggap sudah alhamdulillah bersih ya, lahir, jiwa, raga dan segalanya, mengikhlaskan adiknya, ya, anaknya, ya, cucu, barangkali keluarga sudah perpisahan dari kemarin. Ada yang pakai diazanin, ada yang pakai azan, ada yang sebelum berangkat diazanin dan sebagainya, ya, mengingatkan bahwa kita seolah-olah akan diberangkatkan ke tanah suci itu, ya sepertinya udah harus siap segala-galanya. Dan memang kita pasti siap. Perintah Al-Quran itu Bapak Ibu hafal, fatazawadu, berbekalah para jamaah semua. Fa inna khairaz zadi, sebaik-baik bekalnya Bapak Ibu at-taqwa, adalah takwa. What is the meaning takwa? Takwa itu imtisalul li awamirah wa ijtinabun nawahi. Jalankan perintah Allah, jauhi larangannya. Gampang banget Pak Ustaz ya? Iya, prakteknya yang susah. Takwa itu rumusnya gampang, prakteknya yang susah. Nah, tapi memasuki kita nanti mulai malam hari ini, besok ke bandara, mudah-mudahan tidak ada ujian-ujian yang signifikan, amin. Tapi yakinlah bahwa inna ma'al usri yusra. Kalau Allah ngasih kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan doanya Bapak Ibu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sama-sama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu doanya Bapak Ibu waktu tahlil, waktu malam Jumat, waktu pada sholat, supaya kita kalau diuji sama Allah diberikan kekuatan, amin. Ibu diberikan kesabaran, dan Allah tidak akan menguji Bapak Ibu dimanapun kecuali sesuai dengan kemampuannya, illa usaha. Kalau Allah menguji kita berarti Allah tahu kita mampu. Dan tidak ada hidup ini yang mulus. Alhamdulillahilladzi, Bapak Ibu hafal, khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa Ibu ya? Wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafa warjil mansawal tarani futur. Hidup ini alladzi khalaqal mauta, pasti diciptakan ada mati, wal hayata, ada hidup, liyabluwakum, supaya diuji kita semua, ayyukum ahsanu amalan,
siapa di antara kita yang ahsanu itu apa ya? Yang the best lah, amalnya. Jadi kita semua Bapak Ibu, kalau kita diuji kehidupan ini, sesungguhnya Allah sedang memilih umatnya, hambanya yang terbaik amalnya. Karenanya jangan sia-siakan pergi haji kita ini dengan mohon izin, ongkos kita yang signifikan, tentunya ibadahnya harus cukup. Cari-cari peluang sholat sunnah yang banyak, cari-cari peluang sedekah di Arab Saudi yang banyak. Tidak semua yang ada di Arab Saudi itu miskin semua, juga tidak mungkin juga kaya semua, karena di balik yang kaya pasti ada yang miskin, dan miskin kaya itu sudah pasangannya, sebagaimana pasangan siang dan malam, pasangan bapak dan ibu, pasangan suami dan istri. Yang miskin jangan, nah ini yang miskin jangan bersedih, nunjuknya ke situ, keluarkan sedekah untuk dia. Iya, sebuah lagu dan Bu ya, bercanda ya Bu. Ini mestinya muhasabah arahnya ke sedih, enggak? Memang sengaja saya variasi materi-materi dulu Ibu biar siap nanti. Minimal pembekalan yang kemarin di Binsik, karena kita kehujanan itu ya, kita di hujan itu kesannya luar biasa tuh. Praktek manasik di tempat yang terbaik. Itu bukan terbaik di Tangsel Bu, tempat terbaik manasik se-Indonesia itu yang Ibu praktek itu. Kita kehujanan di mana Bu? Di Arafah. Waktu deket-deket Mina itu mau lempar jumroh kita kehujanan. Mudah-mudahan nanti di sana nggak hujan ya. Karena Arab Saudi selain panas kadang-kadang hujan juga. Bahkan pernah saya mengalami pergi haji 2006, 2011, 2011-nya itu Arafah hujan plus angin. Mudah-mudahan nanti Ibu nggak ada hujan dan nggak ada angin ya, yang sedang. Nanti kalau kepanasan, nih rumusnya Bu, panas ya? Enggak, enak banget nih adem. Jawabnya kalau dibilang Mekah itu panas, Ibu jawab apa? Aduh enak ini, subhanallah, enak banget. Padahal panas. Supaya Bapak Ibu keademan oleh Allah, dapat adem. Jangan bilang panas sih. Saya yang ngajarin pernah karena masih junior saya zaman kepala KUA dulu itu. Saya bilang panas banget ya. Kiai itu ada senior saya umurnya 70 tahun yang bimbing saya. Saya pada ketua kloter, beliau KBH dong waktu itu. Saya dianterin, diajak makan, muter-muter di Jeddah dan sebagainya. Panas banget Kiai. Enak ini Pak Ustaz, enak banget ini suat. Saya renungi itu omongan enak. Bener Kiai? Ini bukan panas Kiai. Enggak, kalau saya ini subhanallah ini enak bener. Jadi ternyata you are what you think. Positive thinking itu penting gitu Pak. Kalau sampean ngomong panas banget, kepanasan sama besok dapat catering dari Ustadz ini. Macam-macam ini masakan keasinan orang enak terus sampean nanti di Arab Saudi. Jangan bilang orang enak. Subhanallah, alhamdulillah, enak bener. Ini masakannya yang masak siapa? Yang cantik. Nah memang yang masak yang cantik nanti. Yang masak orang Indonesia tapi dia tinggal di sana. Ada namanya, udah ada grupnya. Catering udah di share-share ya. Ya ada plus minus nanti Bapak Ibu mohon dimaafkan. Karena memang berjumlah jutaan manusia, kadang-kadang tuh mobilnya kejebak macet, aturan catering datang jam 11, setengah 12, aturan setengah 12 sudah nasi, Bapak Ibu udah lapar, kadang terlambat ya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu, itu namanya kesalahan teknis. Terkadang secara estimasi nasi udah banyak. Ini Bapak Ibu nih, ini pengalaman grup 1-2 nih saya sampaikan. Saya monitor terus. Jadi mohon izin Bapak Ibu, ini kejujuran juga. Itu memang prasmanan. Prasmanan itu yang namanya juga prasmanan. Biasa kita kan ngambil selagu-lagunya kan. Nah sedangkan tukang masak ini disetting kalau jumlahnya 100 orang, ya mungkin dia mikir 100. Karena kalau real itu modelnya kan gini Bu, makan 150 orang kali 4 kali sekian real, jumlahnya sekian. Ya kan tukang masak ngitungnya kan itu. Nah terkadang jamaah haji mohon izin, mungkin apa husnuzon saya saking laparnya ngambil lauk selagu-lagunya, dia nggak mikirin yang belakangan dapat kebagian atau tidak. Nah ini saya sampaikan kelihatannya kecil, tapi mohon kalau andekan Ibu pas jelalannya karena Ibu di kamarnya lama, Ibu makan terlambat 15 menit, yang duluan dia ngambil 3 biji, ada 4 biji, ayamnya ada 3, ada 2 tahu, kelihatannya kecil. Tapi kasihan yang baru datang itu, dia nggak kebagian. Sebenarnya bukan nggak kebagian, tukang masaknya masih ada lagi itu.
Kalau tukang masaknya pinter, itu dibelah dua. Kalau ibu kan ahli di bidang begitu. Nah sebenarnya mau dibikin antara catering atau box. Hampir di grup itu mau dirubah aja jadi box. Ya cuman box itu kan kurang keren, dikit kurang keren. Kalau yang buffet itu Bu kan agak keren. Ibu ngambil sambal seberapa juga terserah ibu. Nah itu saling dimengerti, andaikan nanti terjadi plus minus. Ya nanti dievaluasi, ngomong baik-baik, ibu bapak nggak usah marah-marah, Ustaz TV, tolong. Bagian itu catering tolong jangan terlambat Ustaz. Aku udah lapar Ustaz, baru berumrah, nasi belum ada. Ngomong yang baik-baik saja. Dan Ustaz TV bisa responnya cepat ya. Gaspol dia responnya kalau ada muskilah-muskilah itu. Jadi saya minta ibu curhat yang baik, japri beliau, termasuk kaitannya dengan selain catering, misalnya pemondokan. Ada juga yang terlalu manja banget, pengennya sekamar sama, ya sih sebenarnya bukan manja kalau punya duit mah. Pokoknya saya sekamar sama istri saya Pak Ustadz. Ya bilang aja masih itu saat ini, nggak usah di grup ngomong pribadi Ustadz. Kalau sekamar aturan 4 orang, 5 orang, cewek sama cewek, cowok sama cowok, kan begitu standarnya. Kalau Ustadz berapapun saya bayar, ini saya sekamar sama istrinya, nggak masalah itu mah. Namanya juga haji istimewa Bapak Ibu haji khusus. Silahkan. Yang begitu saya nggak ngerti. Bilang aja mau Ustadz ya. Nah, jadi siap. Umroh ya. Kan nggak boleh pakai wangi-wangian lagi kan? Iya nggak boleh. Nah, katanya kan pakai minyak angin gitu, itu nggak boleh juga ya? Minyak angin jangan. Karena minyak angin sesungguhnya juga bagian dari ada wanginya. Ya, diusahakan dan ibu lebih baik ibu minum tolak angin daripada minyak angin. Karena tolak anginnya sama-sama fungsinya. Apapun tidak boleh. Bedak, sabunan, sikat gigi juga diusahakan tidak. Nah, makanya ketika ihram, ibu sebelum ihram mandi kayak orang mandi hadas, ya Allah besok saya jam sore nanti saya mau ihram, maka saya mandi untuk niat ihram. Waduh, sampoin aja biar nggak gatel, termasuk yang ibu sebut tadi. Mau diapain, diminyak, diwangiin dulu nggak apa-apa. Sebelum niat ihram boleh, sehingga wangi ibu masih ada. Tapi memang sunnahnya sebaiknya jangan dikasih wangian yang keterlaluan atau berlebihan. Sekedarnya. Oh, berarti jangan dibawa. Setelah ihram ibu nggak usah dibawa. Kalau tolak angin malah boleh. Minum Paramek boleh, Bodrek, Panadol boleh kalau ibu lagi pusing barangkali ya. Atau ketika ibu perutnya sakit itu ada faktor misalnya pengen buang air melulu ya introstop misalnya. Oh sengaja ya, pengen seger gitu ya. Diupayakan ibu cegah dulu, toh nggak lama. Mohon izin Bu, nggak lama. Ibu niat ihram, nih, labai kalau mau merotah, naik bis, itu kan, diajak ke Mikot, nanti sholat sunat situ, langsung ke Ka'bah, tawaf 7 kali, sa'i, Safa Marwah, tahallul ibu selesai, nggak lama. Sebenarnya 2 jam selesai, kalau memang efektif dan nggak macet ya. Tapi kalau haji agak panjang itu. Maka maaf ya Bapak Ibu, memang puncaknya yang paling berat yang ibu lakukan adalah haji, bukan umroh. Umroh maksimal 2 jam selesai. Tapi kalau haji nggak bisa ibu gaspol 2 jam. Jangankan 2 jam, sehari aja nggak bisa. Kok sehari nggak bisa Pak Ustadz? Di mana rasionalitasnya? Rasionalitasnya dengerin. Tanggal 8, halo, tanggal 8 ibu ihram haji, berangkat ke wukuf pada Arafah. Ya, tanggal 9, 8, 9 puncaknya haji 9 Arafah, namanya Al-Hajju Arafah, sampai dukut, panu khutbah segala macam di situ. 8, 9, tanggal 10 kemana? Mampir dulu di Musdalifah ngambil batu. 10 tuh mabit, lari ke Mina langsung, paling lambat subuh atau siangan dikit sudah di Mina. Ngapain Pak Ustadz di Mina? Ngelempar jumroh Aqobah berapa kali? 7. Batunya berapa Ustadz? 7. Batu yang gede-gede kemarin udah kan? 7 ngelemparnya yang bareng, saking gemesnya 7-7 dilempar, nggak boleh, atu-atu ya. Jumroh Aqobah. Ibu, saya mau ngasih rasionalitas tadi. Di mana lamanya haji Ustaz? Ya tadi 8, 9, 10 Mina, lempar jumroh Aqobah, baru tahallul awal. Ibu bapak boleh ganti pakaian ihram yang 2 leg, boleh pakai celana dalam. Sampai tanggal 10 bapak ibu nggak boleh pakai celana dalam dan larangan ihram yang lain tadi.
yang membunuh hewan, bersetubuh, pakai minyak wangian, motong-motong misalnya lewat apa tuh tumbuh-tumbuhan iseng dipotel-potelin, kena dam. Ada burung main tembak aja, burung siapa yang main tembak aja, nggak boleh. Kan burung banyak banget itu di Arab, main tangkap aja, nggak boleh juga, namanya berburu, tidak boleh, kena dam. Termasuk ibu lupa pakai minyak wangi dan tadi minyak angin, jangan. Iya, kecuali ibu darurat, beda. Kalau udah pasal darurat beda. Pasal darurat itu seperti orang sakit yang dirawat di rumah sakit, pasti diobatin dokter dengan kondisi itu namanya darurat. Bahkan dia ke Arafahnya digotong dengan ambulan, namanya ambulan Arafah, atau disebut safari wukuf Arafah dalam bahasa pemerintahnya. Jadi ibu mohon izin, kalau umroh kecil bagi ibu ya, sebentaran doang, tapi haji memang harus sabar. Karenanya tanggal itu Bapak Ibu mohon doa nih, tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, tolong yang di tanah air kirimin, udah disiapin dari sekarang kan, nitong untuk membaca doa, undang kiai, undang ustadz, undang anak yatim. Pokoknya tanggal 8 sampai tanggal 12 gaspol ente bikin zikir, tahlilan, bacain doa saya, biar kuat jalanin ibadah hajinya. Amin. Itu Bu, jangan lupa gitu. Udah lu nggak usah doain gua loh, gua nggak punya duit. Nah, jangan begitu, itu pelit, haji pelit. Tanggal 8, 9, 10, 11 itu justru Bapak Ibu suruh anaknya yang di tanah air untuk sedekah atas nama ibu, doanya ditransfer ke ibu nyampe ibu sehat. Amin. Di Arafahnya kuat. Jadi tadi tuh nggak pengen masuk angin dulu. Tapi obat boleh dibawa Bapak Ibu ya. Obat minyak wangi aja tinggal. Cuman yang tadi minyak kayu putih dan lain karena masih tetap berbau wangi, ya diizinkan jangan. Topi Bapak biasa pakai topi Pak, tinggal dulu di hotel. Itu peci, topi, kalau bawa serban nggak boleh ditutup gini. Kalau payung gimana payung? Payung di atas. Asal nggak nempel ke kepala Bapak, itu sah hajinya. Kalau udah nempel gini, Bapak bayar dam. Kan hujan Pak Ustaz, payung. Lah kan sama aja nutupin, kagak, karena payung nggak nempel. Yang nempel di kepala itu, yang nempel. Untuk bapak-bapak, kalau untuk ibu-ibu yang berjahit boleh, memang ibu-ibu penuh seperti ini. Ibu mau pakai baju warna apa aja, yang penting menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kaki ibu semua ditutup pakai kaos kaki, telapak tangan dan muka saja yang boleh. Ya, beda ibu, hukum ibu. Lah itu Pak katanya nggak boleh pakaian berjahit, iya laki-laki. Masa ibu mau pakai kayak dia? Wah kalau kayak dia dunia kita wah horor itu. Di Arab Saudi horor kalau ibu pakai ihram kayak dia. Jangan. Islam udah nutup rapat-rapat, aman. Hah? Ya sebaiknya lazimnya orang berhaji itu bukan topi. Biasanya payung. Ustadz itu juga kayaknya ngasih payung. Hujan mau panas begini. Tapi rumusnya satu ya Bu. Nanti kalau kepanasan Allah subhanallah enak banget ya Allah gitu. Sebut aja gitu. Wah panas amat ini. Panas amat ini. Nah panas amat ini tuh. Itu doa untuk Bapak Ibu dikabul. Pokoknya budayakan positive thinking. Misalnya nih, Ibu kayak tadi catering dalam tadi, ya Allah ini ujian berat, saya udah biasa puasa ya Allah, kuat saya mah nunggu catering gitu dong, saya udah biasa puasa. Nah gitu ke depan kan, insya Allah Bapak itu nggak lapar. Bapak udah marah-marah duluan itu nanti dari hari pertama ya sampai habis marah-marah dulu, jangan Bu, tahan aja, tahan, sabar aja. Karena gini, saya bukan belain PT Ustadz TV-nya, bukan. Itu pasti terjadi, apa saja ada. Hal-hal yang nggak enak di pesawat, ya namanya manusia, ada aja. Itu yakin ada. Nanti pas toiletnya nggak enak lah, kamar tidurnya gimana? Itu yang sebelah aja enak, Pak Ustadz kamarnya, kok saya begini, jadi iri-irian juga. Ada juga, mohon izin nih, kebetulan Bapak Ibu 50 orang ini, yang satu di hotel misalnya Al Madinah misalnya, nah yang satu di hotel Nisful Madinah. Ya karena nggak pas atau nggak muat, bisa jadi kan dari 150 orang ini. Itu Bapak Ibu ridho aja. Apa sih makna substansi dari nginep kita itu kan? Minta kenyamanan nama Allah, ya Allah saya ditakdirkan tidur di mana aja sebagai saya enak aja ya Allah, begitu Pak. Ya tentu itu sesuai kelas Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pesennya seperti apa, nah itu yang tahu banget Ustadz Bibi. Saya tidak bisa menjelaskan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini
Sudah jam 9 lebih 5 menit. Mari sama-sama kita mulai bermuhasabah zikir. Sekedar mengingatkan kita semua, Bapak Ibu, bahwa manfaat muhasabah zikir ini pertama, zikir itu bagian dari sifat hamba Allah yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti rajin zikir. Yang kedua, hasil dari muhasabah kita hari ini, mudah-mudahan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang ketiga, insya Allah muhasabah malam hari ini menambah energi untuk menjalankan ibadah haji. Amin. Artinya menyemangati perjalanan Bapak Ibu besok kemarin dalam menjalankan ibadah. Kemudian tentunya apa saja yang harus kita evaluasi muhasabai. Yang paling pertama adalah terkait soal niat haji kita. Nanti kita muhasabahi niat haji kita dan amal-amalan kita selama ini yang sudah kita lakukan, serta dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan. Bapak Ibu, substansi atau materi daripada muhasabah itu yang terpenting sesungguhnya muhasabah sekitar kehidupan, muhasabah sekitar kematian, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhasabah juga sekitar sejauh mana kita sudah berbakti pada orang tua kita. Muhasabah terkait dengan bahwa ibadah haji ini miniatur akhirat. Itu juga perlu nanti kita muhasabai. Dan muhasabah yang lebih urgent lagi adalah begitu banyak ternyata dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu mungkin juga boleh muhasabah terkait kesabaran, muhasabah terkait rasa syukur. Selain juga muhasabah tawakal kita kepada Allah sebelum berangkat haji. Terakhir muhasabah ikhlas. Sejauh mana ikhlas kita dalam menjalankan ibadah, apakah karena Allah atau karena hal-hal yang lain. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kembali kita baca istighfar. Astaghfirullah, sama-sama. Rabbana ya astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Saya minta panitia Mas Sadimun di lampunya dikurangin dikit. Bapak Ibu, tolong dipejamkan mata saja hanya untuk konsentrasi karena kita nggak lama, biar efektif. Semua HP kalau bisa di silent dan atau di mailboxkan. Waktu kita nggak lama untuk muhasabah ini. Allahumma ya Allah, bersyukur dalam kesempatan malam hari ini kita sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, nikmat panjang umur tentunya, nikmat sehat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, tahun ini kami bisa labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan ya Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Di detik-detik barangkali kami tidak tahu ya Allah, apakah kepergian haji tahun ini
kami bisa kembali ke tanah air kami lagi atau kami meninggal di Arab Saudi, kami tidak tahu ya Allah. Karenanya kami pasrahkan kepadamu ya Allah seluruh perjalanan ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya Ghafar, Engkau adalah satu-satunya Tuhan Maha Pengampun. Banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Sejak kami kecil barangkali kami dididik, dirawat oleh orang tua kami. Begitu membangkang kami kepada orang tua kami. Kadang kami kufur nikmat, tidak bisa berterima kasih kepada ibu yang melahirkan kami ya Allah. Ibu yang sudah membesarkan kami, ibu yang paling berjasa kepada kami ya Allah. Saat ini ibu kami sudah di alam kubur ya Allah. Ampunilah dosa ibu kami ya Allah. Jangan Engkau seksa ibu kami di alam kubur sana ya Allah. Sayangi ibu kami ya Allah. Rahmatilah bapak dan ibu kami ya Allah. Boleh jadi bapak ibu yang masih hidup, berikanlah kesehatan, berikan kepanjang umur ayah dan ibu kami yang masih ada ya Allah. Berikanlah kesempatan kami sebagai anak yang soleh dan solehah untuk mengabdikan, berbakti kepada ayah dan ibu kami. Dari kecil kami dididik ayah dan ibu ya Allah, menjadi seorang profesor, doktor, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pejabat ya Allah. Semua adalah hasil didikan orang tua kami. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunilah dosa orang tua saya. Warhamhuma kama rabbayani shighara. Sayangilah orang tua kami ya Allah sebagaimana beliau menyayangi kami sejak kecil ya Ghafar. Sebagai anak boleh jadi kami belum bersyukur memuliakan orang tua kami, membalas budi jasa baik orang tua kami. Bapak ibu sambil memejamkan mata, cobalah ingat wajah ibu yang sekarang ini ada di mana ibu kita. Silahkan dibayangkan ayah kita, boleh jadi sudah tua renta, boleh jadi sudah tiada. Begitu besar jasa orang tua kita, tapi kita belum bisa memuliakan orang tua kita. Saat ada, saat masih hidup, kita banyak menyia-nyiakan ibu bapak kita. Tanpa belian kasih sayang ibu, kita tidak bisa hidup seperti ini. Kita tidak bisa menjadi orang besar, kita tidak bisa menjadi sukses kecuali didikan dan sayangnya orang tua kita. Ketika hidup orang tua kita, kita sia-siakan, bahkan kita titipkan kepada orang lain, kita tidak mau mengantarkan berobat. Orang tua kita ingin minta didampingi, minta ditemenin tidur. Ketika sakit minta dirawat ke rumah sakit, tapi kita bilang sibuk dan sibuk. Ya Allah, sedangkan ibu bapak kita ketika kita kecil, ketika kita sakit, beliau sanggup menemani kita 24 jam. Disayanglah kita, dibelai kita, ya Allah. Mau minta apa nak? Kamu pengen makan apa nak? Yang penting kamu sembuh nak. Bapak ibu nggak apa-apa, nggak makan nak. Yang penting kamu makan, yang penting kamu mulia, yang penting kamu bisa jajan, yang penting kamu bisa kuliah, yang penting kamu bisa sukses nak. Biarlah bapak ibu yang puasa, biarlah bapak ibu yang sholat duha, biarlah bapak ibu yang megang tasbih surat Yasin, tabarok malam hari tahajud, hanya untuk kamu nak menjadi orang yang besar seperti saat ini. Ya Allah. Tetapi kita kufur nikmat, kita lupa orang tua kita. Alasan kita karena bapak ibu kita sudah meninggal. Ya Allah, bapak ibu gak mau berziarah kepada orang tua, alasannya sudah meninggal.
Kita tidak bisa mensedekahkan atas nama orang tua kita. Kita tidak bisa mentransfer doa untuk orang tua kita. Di mana letak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua yang sedang berbaring di alam kubur sana menanti doa bapak ibu, menanti korban atas nama mereka. Sejauh mana kita bisa mengkorbankan kambing dan sapi untuk orang tua kita? Begitu juga besar jasa mereka. Ya Allah, ya Rahman, saya nggak bisa jadi seperti ini, tidak bisa menjadi profesor, doktor, tidak bisa menjadi pejabat. Ya Allah, tanpa pengorbanan ibu kita, bapak kita. Bapak ibu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Diperintahkan Tuhan kita itu untuk menyembah Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan berbuat musyrik kepada Tuhan. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kita kepada orang tua kita. Orang tua kita lebih keramat bapak ibu. Selama ini kita keramat hanya ingin berziarah ke Sunan, para wali songo, ke para waliullah. Waliullah bukan gak baik, sangat baik bapak ibu. Tapi keramat yang lebih mulia adalah keramatnya ibu kita. Curhatlah kepada ibu yang sudah ada di sana. Berkomunikasikanlah ibu dan bapak kita. Berikan kesempatan kita berziarah kubur yang sangat dianjurkan oleh agama kita. Boleh jadi kita tidak mudik, tidak pulang kampung, tidak bisa berziarah, tapi masih banyak waktu. Berniatlah kita sepulang haji kita ingin berziarah ke makam bapak ibu kita. Dan itu mengingatkan bahwa kita juga akan kembali ke alam kubur bapak ibu. Satu alam yang luar biasa jika kita bayangkan tidur sendirian, tidak ditemani suami istri, gak ditemani anak-anak kita, orang yang kita sayangi. Ketika kita sudah masuk kuburan, ditinggalkan mereka pergi semua, kita sendirian di uruk tanah. Hidup seorang diri di alam kubur, subhanallah, yang amat gelap. Sejauh mana amal soleh kita, sedekah jariah kita, itu sangat menentukan alam kubur kita ini terang atau gelap. Dan sejauh mana ilmu kita manfaat atau tidak di masyarakat, bangsa dan negara. Ilmu kita ini juga dipertanyakan. Yang akan memberikan cahaya di kuburan kelak jikalau kita punya ilmu yuntafa'u bih. Dan yang membuat kita senang dan bahagia di alam kubur kita tentunya waladin solihin yada'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Anak soleh kita ini menjadi investasi besar untuk akhirat kita. Didiklah anak-anak kita, subhanallah. Jangan-jangan kita hanya mengedepankan karir, jabatan anak-anak kita di posisi keduniaan, tanpa mengedepankan apakah anak kita bisa sholat dengan baik. Apakah bapak ibu sudah memperhatikan bacaan Al-Quran dia? Apakah anak-anak kita bisa membaca tahlil, surat Yasin dan Al-Quran pada umumnya? Apakah anak-anak kita bisa mensolat jenazahkan ketika kita meninggal? Apakah anak kita ketika sholat jenazah dia malah tidak ikut mensolatkan kita? Apakah ketika kita dimandikan juga anak-anak kita tampil memandikan kita? Kalau mereka tahu agama pasti akan tampil bapak ibu. Tapi kalau anak-anak kita tidak ngerti agama, semua urusan kematian, dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin, pasti diserahkan kepada pihak lain atau ustadz setempat. Ya Allah, mudah-mudahan masih banyak waktu untuk kita mendidik anak-anak kita di bidang agama. Anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin bersedekah, anak-anak yang bisa dipandang mata enak, soleh, qurrata ayun, sebagaimana doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita penuh optimis ya Allah. Jikalau kemarin kami belum bisa mengingatkan anak saya, aqimis sholat, ya bunaya wahai anakku, aqimis sholat, sholatna,
Tugas kita orang tua hanya mengingatkan mereka untuk sholat, sholat dan sholat. Wa'mur bil ma'ruf, berbuat baik nak. Wanha anil munkar, cegah kemungkaran nak. Wasbir ala ma asobak, sabar nak kalau nanti di perjalanan ada ujian dalam kehidupan. Inna dzalika min azmil umur, itu adalah urusan yang terbaik. Bapak Ibu, selama ini boleh jadi kita lupa, kita tidak mempersiapkan diri untuk memasuki akhirat yang terbaik. Persiapan kita hanya untuk investasi urusan dunia, dan itu alhamdulillah Allah kasih kepada kita. Wa may yurid sawabad dunya fa'ali, siapa yang pengen dunia Allah kasih. Wa man yurid sawabal akhirah nu'ti min, siapa yang pengen kehidupan akhirat yang baik pasti Allah kasih. Kita harus ingat, wabtaghi fi ma taqallahu darul akhirah, kejarlah kehidupan akhirat. Wala tangsa nasibaka minad dunya, jangan lupa urusan dunia. Soal urusan dunia kita tidak boleh lupa, tapi urusan akhirat harus kita kejar Bapak Ibu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat adalah lebih baik daripada kehidupan dunia. Karenanya Bapak Ibu, dalam muhasabah ini, ya Allah, selama ini sepertinya saya lebih besar 80% mengejar urusan dunia. Giliran urusan akhirat sepertinya baru 20%. Pasca dan mulai detik ini ya Allah, pasca haji utamanya karena haji mabrur, berikan kesempatan hambamu yang dhaif ini untuk memperbanyak mengejar akhirat menjadi 75% ke atas ketimbang urusan dunia ya Allah. Kami sadari ya Allah, umur kami boleh jadi di ambang pintu, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun umur kami ya Allah, kami tidak tahu di batas mana, di kota mana, di tempat mana, di bumimu yang mana kami Engkau akan cabut malaikat Israel nyawa kami ya Allah. Karenanya ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah, kami mohon ridhomu ya Allah. Nas'aluka ridhoka wal jannah, kami mohon surgamu ya Allah. Wa nas'aluka husnal khotimah, kami mohon husnul khotimah ketika Engkau cabut nyawa kami ya Allah, amin. Jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan su'ul khotimah ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan sehat ya Allah. Lancarkanlah perjalanan ibadah haji kami ya Allah. Sukseskanlah niat cita-cita ibadah kami yang mulia ini ya Allah. Beri kesempatan kami untuk menyempurnakan umroh dan haji kami ya Allah. Umroh haji yang pernah kami lakukan boleh jadi kurang sempurna ya Allah. Di tahun ini kami ingin menyempurnakan sesempurna mungkin ya Allah. Karenanya limpahkan kesehatan kepada kami semua ya Allah, sehat lahir dan batin. Berikan kesabaran ketika kami menematkan ujian-ujian ya Allah. Berikan kekuatan lahir dan batin kepada kami ya Allah. Berikan rasa tawakal kami yang tinggi bahwa semua ini datang darimu ya Allah. Dan kami pasrahkan semua urusan ini kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. أفضل العلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, setiap hari kami berdoa kepadamu ya Allah, limpahkanlah kebahagiaan dunia dan akhirat kepada kami ya Allah. Bahagiakan keluarga kami ya Allah, ciptakan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Lindungilah anak-anak yang kami tinggalkan di tanah air, cucu-cucu kami berikan kesehatan ya Allah. Selama perjalanan ibadah haji, lindungi semua keluarga kami ya Allah. Jadikanlah mereka semua juga tahun-tahun berikutnya bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk berziarah ke makam Rasulullah ya Allah. Rasulullah yang kami rindukan ya Allah, Rasulullah yang kami dambakan di Madinah ya Allah. Kesempatan di Raudhah ya Allah, supaya kami bisa sholat ibadah di Raudhah di Masjid Nabawi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Sayangi kami semua ya Allah, cintai kami semua ya Allah, jamaah haji dari kelompok ini ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamah. Kami memohon keselamatan ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa afiatan fil jasadi, berikan afiat, kesejahteraan, kesehatan di tubuh kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, berikan kesempatan taubat sebelum kami mati ya Allah. Wa taubatan ba'dal maut, taubat setelah kematian kami yang Kau terima ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, mudahkan kami ketika menghadapi sakaratul maut ya Allah. Jangan Engkau persulit ya Allah ketika kami mati ya Allah. Mudahkanlah kematian kami yang indah ya Allah, di tempat yang indah ya Allah, di akhir yang baik ya Allah. Engkau jadikan kematian kami kematian yang mulia ya Allah. Ya Fattahu ya Razak, bukanlah pintu, segala pintu keberkahan dalam kehidupan kami. Anak-anak kami, angkat derajat mereka ya Allah. Jadikan anak-anak yang soleh dan solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika kami di usia-usia senja, usia tua, usia pensiun, anak-anak kami yang memperhatikan diri kami ya Allah. Anak-anak yang selalu menyayangi kami di usia-usia tua ya Allah. Anak-anak yang selalu memperhatikan kami ketika kami membutuhkan pendampingan, membutuhkan pengantaran ke klinik, berobat, ke dokter dan lain sebagainya ya Allah. Kami ingin memberikan contoh ya Allah kepada anak-anak kami. Ingin kami berkorban atas nama ibu dan bapak kami. Kami ingin menghajikan bapak dan ibu kami yang sudah meninggal dunia dengan badal haji. Kami ingin membadal umrohkan orang-orang tua kami, orang-orang yang kami sayangi. Bukan hanya itu ya Allah, kami bisa memberangkatkan haji saudara-saudara kami, keluarga kami, bahkan masyarakat, bangsa dan negara kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu muhasabah malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tepat 9:30 kita selesaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila saya pribadi Ustaz Camur ada kekhilafan, salah bicara, salah bercanda kepada Bapak Ibu. Mohon izin juga pada Bapak, para ulama, para hujat, para tokoh masyarakat, para pejabat yang hadir dalam kesempatan jamaah grup 3 ini. Apabila saya secara pribadi masih banyak belajar, kurang ilmu, kurang adab. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.